Baik, selamat bertemu kembali dengan materi toksikologi. Hari ini kita akan membicarakan tentang spectrum of undesired effect. Jadi, banyak sekali sebenarnya istilah toksikologi yang perlu kita ketahui tentang efek yang tidak diinginkan. Ya, salah satunya adalah yang berhubungan dengan toksisitas. Nah, yang pertama adalah membedakan antara istilah adverse drug reaction (ADR), adverse event, dan side effect. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia, kadang-kadang kita menganggap ketiganya sama. Kita menerjemahkan efek samping obat sebagai side effect, sebagai adverse event, atau sebagai adverse drug reaction. Nah, apa sih perbedaan dari tiga hal ini? Mari kita bicarakan. Yang pertama adalah adverse drug reaction atau ADR. Istilah ini menunjukkan bahwa a response to a medicine which is noxious and unintended and which occurs at doses normally used in man. Artinya adalah memang semua hal yang dimaksudkan dalam istilah ADR terkait dengan penggunaan obat-obatan dan terjadi pada dosis lazim, bukan pada dosis yang berlebih. Nah, pada adverse event adalah any untoward medical occurrence that may present during treatment with a medicine, but which does not necessarily have a causal relationship with this treatment. Artinya adalah adverse event itu bisa terjadi akibat hal lain selain terapi obat. Nah, adverse event ini harus bisa dikategorikan adverse event saat terjadi pada proses terapi atau proses treatment. Artinya adalah saat terapi berlangsung terhadap suatu penyakit, jika kejadian yang tidak diinginkan terkait dengan obat-obatan yang digunakan, maka bisa dispesifikan menjadi adverse drug reaction. Tetapi kalau terjadi keadaan yang tidak diinginkan, tetapi bukan terkait langsung dengan obat-obatan yang digunakan, misalnya karena treatment non-farmakologis atau memang keadaan pasien tertentu yang menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan, maka harusnya digolongkan menjadi adverse event. Sedangkan side effect adalah any unintended effect of a pharmaceutical product occurring at doses normally used by a patient, which is related to the pharmacological properties of drugs. Jadi, side effect ini adalah istilah yang lebih sempit lagi dibandingkan dengan ADR. Pada side effect ini, semua hal yang dikatakan side effect itu seharusnya berkaitan dengan efek farmakologis dari obat-obatan. Sama-sama terjadi pada dosis yang normal, tetapi side effect ini harus terkait dengan pharmacological properties of the drug. Adverse drug reaction ini bisa terjadi akibat susceptibility seseorang yang berbeda. Misalnya, kalau adverse drug reaction itu bisa terjadi akibat reaksi alergi, akibat reaksi idiosinkratik misalnya. Sedangkan side effect ini harus terkait dengan efek farmakologikal. Contohnya, saya berikan contoh side effect. Misalnya ada obat-obatan yang kita kenal sebagai obat penghambat reseptor beta atau beta agonis ini tentunya akan mempunyai side effect di reseptor yang dia blok. Tuh. Beta antagonis atau beta blocker contohnya adalah obat-obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Nah, karena dia mengantagonis suatu sistem, maka ada sistem yang sama di dalam sistem adrenergik yang akan upregulating. Contohnya, jika kita mengantagonis reseptor beta, maka salah satu yang juga diantagonis selain beta 1 yang kita tujukan untuk tekanan darah, yaitu adalah beta 2 yang lokasinya ada di pernafasan. Nah, ini adalah contoh side effect. Adverse drug reaction bisa terjadi di luar side effect. Misalnya, seseorang yang alergi memunculkan ruam atau gatal atau bengkak akibat meminum obat antibiotik amoxicillin.
Nah, adverse event contohnya adalah misalnya ada seseorang yang mengalami muntah akibat penggunaan obat. Nah, tetapi muntah ini bukan karena efek samping obatnya yang mempengaruhi saluran cerna atau efek obatnya yang punya aksi farmakologis di reseptor-reseptor yang ada di saluran cerna, tapi karena pasien tidak suka terhadap rasa obat. Nah, ini termasuk ke dalam kategori adverse event. Adverse drug reaction sendiri diklasifikasikan menjadi berbagai macam tipe. Tipe yang paling populer adalah tipe klasifikasi dari Rawlins-Thomson, yaitu membagi menjadi tipe A, B, C, D, E, dan F. Ada 6 tipe, mulai dari tipe A atau augmented. Dia adalah jenis ADR yang sangat umum terjadi, efeknya dapat diprediksi, dose dependent, dengan morbiditas yang tinggi namun mortalitasnya rendah. Contoh ini sudah saya sampaikan tadi. Sedikit saya singgung adalah tentang penggunaan beta adrenergic reseptor antagonis atau beta blocker. Yang kedua adalah tipe Bezier. Bezier effect not related to pharmacological effect. Artinya adalah Bezier ini tidak bisa dikategorikan menjadi side effect, tapi dia termasuk ke dalam kategori adverse drug reaction. Jenis ini jarang terjadi, unpredictable, tidak tergantung pada dosis, dengan morbiditas yang rendah, tetapi mortalitasnya sangat tinggi. Misalnya adalah kejadian shock anafilaktik akibat penggunaan antibiotik penicillin. Yang ketiga atau type C adalah dose related and time related. Jenis ADR ini kejadiannya uncommon dan terkait dengan dosis kumulatif atau penggunaan yang terus-menerus sehingga dosis tertumpuk ke dalam tubuh. Contohnya adalah terjadinya supresi adrenal karena kortikosteroid. Yang keempat adalah time related. Jenis ini juga uncommon dan biasanya tergantung pada dosis dan terjadinya ini tidak langsung setelah penggunaan obat, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Type D ini juga termasuk ke dalam kategori side effect. Contohnya adalah efek karsinogenik. Tipe E adalah tipe withdrawal. Dia merupakan jenis ADR yang jarang terjadi dan terjadinya segera setelah kejadian withdrawal dari suatu obat. Withdrawal ini adalah keadaan di mana seseorang mengalami gangguan fungsi fisiologis karena penghentian obat secara tiba-tiba. Contohnya adalah withdrawal syndrome akibat opiat. Pada orang-orang yang menyalahgunakan opiat, kadang-kadang terjadi yang kita istilahkan sebagai sakau akibat penghentian secara tiba-tiba. Ini termasuk ke dalam jenis ADR tipe E. Dan yang tipe F adalah unexpected failure of therapy. Kejadian ini sering terjadi dose related dan biasanya terjadi akibat interaksi obat. Nah, misalnya contohnya adalah kejadian akibat penggunaan obat-obatan yang ternyata menginduksi enzim menyebabkan kegagalan terapi kontrasepsi oral. Selain menggunakan klasifikasi Rawlins-Thomson, ada juga beberapa klasifikasi ADR yang lainnya. Salah satunya adalah DOT system. DOS atau Dose Timing and Susceptibility dari Aronson and Werner tahun 2003 mengenalkan klasifikasi ADR berdasarkan keterkaitannya dengan dosis, keterkaitannya dengan waktu, dan keterkaitannya dengan susceptibility seseorang. Pembagian berdasarkan hubungan ADR dengan dosis adalah toxic effect, collateral effect, dan hypersusceptibility reaction.
Sebuah kejadian ADR dikatakan toksik jika terjadi akibat penggunaan dosis yang berlebih. Collateral effect pada penggunaan dosis standar atau dosis lazim. Dan hypersusceptibility reaction adalah ADR yang terjadi pada dosis yang sangat kecil atau sangat rendah atau bahkan subterapeutik pada pasien-pasien yang terlalu peka atau susceptibility-nya tinggi. Sedangkan pembagian berdasarkan waktu adalah yang pertama adalah reaksi yang time independent atau tidak tergantung terhadap waktu, yaitu ADR yang terjadi kapan saja terkait dengan pengobatan yang dijalankan. Sedangkan time dependent reaction terbagi menjadi beberapa klasifikasi lagi. Ada jenis-jenis ADR yang termasuk dalam kategori rapid, early, intermediate, late, dan delayed. Rapid terjadi kalau ADR muncul segera setelah penggunaan obat. Early jika terjadi di awal penggunaan obat dan lama-lama bisa mengalami toleransi sejak saat pengobatan berlangsung. Intermediate jika ADR terjadi setelah periode waktu tertentu, tapi tidak akan terus-menerus terjadi setelah jangka waktu tertentu juga. Late reaction dikatakan termasuk kategori ini jika ADR hanya terjadi setelah penggunaan yang terus-menerus. Delay adalah ADR yang terjadi lama setelah exposure atau penggunaan obat di fase awal. Kadang-kadang obat bahkan sudah dihentikan penggunaannya, namun ADR baru muncul setelahnya. Pembagian berdasarkan susceptibility, maka ada juga orang-orang yang mengalami hyper atau raised susceptibility. Nah, susceptibility ini biasanya terkait juga dengan keadaan fisiologis dari seseorang. Ada berbagai macam yang mempengaruhi, misalnya genetik, gender tertentu, atau penyakit-penyakit tertentu yang dialami seseorang. Kita berpindah ke istilah yang lainnya. Istilah selanjutnya adalah reaksi alergi. Reaksi alergi adalah immunology-mediated adverse reaction to a chemical resulting from previous sensitization to that chemical or to a structurally similar one. Artinya adalah reaksi alergi ini terkait dengan status imunologi seseorang. Kadang-kadang terjadi pada proses pengobatan akibat seseorang salah mengenali komponen obat tersebut sebagai komponen yang berbahaya. Nah, reaksi alergi ini biasanya muncul pada proses penggunaan kedua karena pernah mengalami paparan sebelumnya. Paparan belum tentu merupakan paparan obat yang sama. Bisa jadi terjadi cross alergi karena penggunaan obat yang mirip struktur kimiawinya atau penggunaan bukan obat namun mempunyai komponen atau struktur kimiawi yang mirip. Secara imunologis, kejadian alergi atau hipersensitivitas diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Tipe immediate atau tipe 1, tipe cytotoxic atau tipe 2, tipe 3 yang terkait dengan imun kompleks, dan tipe 4 yaitu tipe delay. Tipe 1 terkait dengan mekanisme kompleks antara imunoglobulin E dengan obat yang akan mempengaruhi mast sel untuk mengeluarkan histamin dan leukotriene. Tanda dan gejala yang muncul akibat alergi tipe 1 adalah pruritus, urtikaria, bronkokonstriksi,
angioedema, hipotensi, hingga shock. Tipe 2 atau sitotoksik ini terkait dengan mekanisme imunoglobulin G dan sistem komplement. Contohnya adalah kejadian hemolytic anemia dan trombositopenia karena penggunaan antibiotik cefalosporin dan rifampicin. Tipe 3 adalah tipe imun kompleks terjadi akibat adanya kompleks antara obat imunoglobulin G atau imunoglobulin M, sehingga menyebabkan makrofag dan komplement jadi aktif. Contoh gejalanya adalah terjadinya cutaneous vasculitis, serum sickness, yang terkait dengan penggunaan obat tertentu, misalnya chlorpromazin dan sulfonamid. Tipe 4 atau tipe delay adalah kejadian alergi atau hypersensitivity dengan mekanisme antigen presentation dengan major histocompatibility complex atau MHC ke T-sel dan terjadi pelepasan sitokin dan mediator-mediator inflamasi. Kejadian tipe 4 tidak terjadi langsung segera setelah penggunaan obat. Biasanya terjadinya setelah 7-20 hari setelah penggunaan. Contoh kejadian yang paling populer dari tipe 4 adalah sindrom Stevens-Johnson akibat penggunaan obat-obatan tertentu. Istilah yang lain adalah reaksi idiosinkratik. Reaksi idiosinkratik adalah reaksi terhadap pengobatan yang tergantung kepada individu masing-masing atau bisa dikenal sebagai proses yang sangat dipengaruhi oleh genetik. Setiap orang bisa menampilkan respon yang berbeda karena pengaruh genetik terhadap suatu obat yang diminum. Ada orang-orang yang bisa mengalami hipersensitivitas bahkan pada dosis yang sangat rendah, atau ada juga yang sangat tidak sensitif walaupun menggunakan dosis yang sangat tinggi. Sehingga proses toksisitas pun juga sama. Dengan reaksi idiosinkratik, pasti selalu ada salah satu orang yang mempunyai resiko toksisitas yang sangat besar, bahkan pada senyawa yang bagi sebagian besar orang ini tidak menyebabkan efek toksisitas. Istilah selanjutnya adalah toksisitas yang immediate dan toksisitas yang delay. Hal ini mungkin sama dengan ADR yang kita bicarakan tadi, ada yang immediate, ada yang delay. Immediate artinya terjadi segera setelah exposure, atau kita kenal dengan toksisitas akut. Delay toxic effect terjadi setelah penggunaan atau paparan beberapa kali senyawa beracun. Atau bisa juga kita kaitkan dengan penggunaan atau paparan kronik dari suatu racun. Istilah selanjutnya adalah efek toksik yang reversible dan efek toksik yang irreversible. Jika sebuah senyawa menyebabkan proses patologis ke jaringan atau organ, maka organ bisa kembali lagi sehat atau kembali sesuai dengan fungsinya tergantung pada apakah senyawa itu menyebabkan kerusakan yang reversible atau irreversible. Kita perhatikan di gambar tentang cell injury. Pada keadaan normal, reversible injury menyebabkan kerusakan yang tidak menetap kepada sel. Tetapi, jika terjadi kerusakan yang menetap, misalnya pecahnya lisosom, kerusakan membran sel, perubahan inti sel, ini akan menyebabkan kerusakan yang irreversible.
Istilah selanjutnya adalah toksisitas lokal dan toksisitas sistemik. Toksisitas lokal terjadi pada paparan yang mengakibatkan kerusakan hanya pada daerah tertentu yang terkena senyawa-senyawa toksik. Sedangkan toksisitas sistemik ini harus melalui proses toksikokinetik, yaitu absorpsi dan distribusi minimal untuk menyebabkan efek toksik. Selanjutnya adalah istilah interaksi dari senyawa kimia. Perubahan di absorpsi, protein binding, dan biotransformasi dan ekskresi bisa terjadi jika tubuh mendapatkan paparan lebih dari satu senyawa kimia. Efek yang dikeluarkan dari interaksi ini bisa bermacam-macam. Misalnya efek aditif, artinya jika suatu senyawa dipertemukan dengan senyawa yang lain, maka menghasilkan efek seperti terjadi pertemuan antara dua senyawa tersebut. Sinergis, efek satu senyawa dipertemukan dengan efek senyawa lain, maka terjadi efek yang sangat berlipat ganda dari suatu senyawa. Potensiasi, artinya satu senyawa tidak menyebabkan kejadian toksisitas, tapi jika dipertemukan dengan senyawa lain, dia akan menghasilkan efek yang cukup besar. Dan antagonis atau efek yang berlawanan. Efek antagonis sendiri dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah fungsional atau saling berlawanan antara satu dengan yang lain pada sistem fisiologis yang sama. Yang kedua adalah chemical atau inactivation. Pertemuan dua senyawa menyebabkan kejadian yang lebih tidak toksik karena interaksi dari dua senyawa tersebut. Yang ketiga, dispositional atau perubahan ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, sehingga terjadi perubahan kadar dari senyawa tersebut. Yang keempat adalah blocker atau reseptor. Jika kedua senyawa sama-sama terikat pada reseptor yang sama dan penggunaan bersamaan menyebabkan salah satu mengalami penurunan efek. Yang terakhir adalah tolerance atau penurunan responsiveness pada senyawa tertentu karena sudah pernah dipaparkan oleh senyawa yang sama atau mirip. Jadi, jika seseorang mengalami paparan tambahan, maka efek yang dihasilkan ini lebih kecil dibandingkan efek yang sebelumnya terjadi pada orang yang sama. Itulah yang dinamakan toleransi. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi kali ini. Dan kata terakhir dari saya adalah the highest result of education is tolerance. Artinya, jika Anda bisa memberikan empati atau toleransi, maka Anda dikatakan berhasil telah mendapatkan pendidikan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan.